Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanida dengan NIM 2138023, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pembelajaran sejarah Indonesia yang diampu oleh Ibu Sisilia Melinda, MPD. Proses integrasi bangsa Indonesia masa sebelum abad ke-20 dan abad ke-20. Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan bagi kesatuan bangsa Indonesia. Sifat dasar bangsa Indonesia yang amat menonjol adalah sifat-sifat kekeluargaan, musyawarah, percaya, dan taat beribadah kepada Tuhan. Sifat ramah tamah, gotong royong, musyawarah, suka menolong, dan toleransi adalah sifat yang harus kita miliki. Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pengertian integrasi. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integran, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam bahasa besar bangsa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Secara umum, integrasi nasional adalah cerminan proses persatuan orang-orang di berbagai wilayah yang berbeda dan disatukan oleh pengalaman sejarah yang sama. Menurut Suroyo, integrasi nasional pada hakikatnya yakni bersatunya suatu bangsa dalam suatu wilayah yang berdaulat. Integrasi bangsa Indonesia dikumandangkan secara eksplisit untuk pertama kalinya di Indonesia oleh pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dan suatu sumpah pemuda yang menyatakan berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Pentingnya membangun integrasi nasional. Pentingnya membangun integrasi nasional adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi rasa kepemilikan bersama, rasa kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat untuk berbentuk demi kepentingan bersama, perasaan yang sama, kesadaran dalam membangun integrasi dan komunikasi yang baik. Kerjasama dalam menghasilkan karya yang bernilai tinggi, kekompakan warga negara dalam mencapai cita-citanya, semangat menjaga negara yang bebas dari ancaman, perpecahan, dan kesadaran mewujudkan kerukunan hidup. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Yang kedua, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu di dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, adanya ideologi nasional yang tercermin di dalam simbol negara, yakni Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor pendukung integrasi nasional. Semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Yang ketiga, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. Yang keempat, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan sama, yakni Pancasila. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Yang keempat, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. Integrasi nasional sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia untuk integrasi dan menyatukan seluruh wilayah masih bersifat kedaerahan. Perlawanan dipimpin oleh raja atau bangsawan.
seperti Pangeran Diponegoro termasuk golongan bangsawan, Tengku Umar golongan bangsawan, Sultan Hasanuddin golongan raja, dan Sisi Mangaraja termasuk ke dalam raja. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 melalui perang dan pemberontakan oleh bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Saparua. Yang kedua, pemberontakan Padri pada tahun 1819 sampai 1832. Yang ketiga, Perang Diponegoro yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Integrasi setelah abad ke-20. Setelah abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia menuju integrasi sudah bersifat nasional, yaitu perjuangan yang tidak lagi bersifat nasionalisme sempit, namun perjuangan ditujukan untuk mencapai Indonesia merdeka. Munculnya kata Indonesia sebagai integritas, identitas bangsa, menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Nusantara untuk bersatu padu mengusir penjajah. Perjuangan dipimpin oleh golongan terpelajar. Upaya mencapai kemerdekaan dilakukan dengan cara modern, misalnya lewat media massa, demo, pemogokan buruh atau pegawai, dan mengirim wakil-wakil di Dewan Rakyat, serta menggalang dukungan politik dari dunia luar. Dalam perjuangan bangsa Indonesia sesudah abad ke-20 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi bersifat nasional seperti Organisasi Budi Utomo dan Index Partis. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.